Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, marilah kita lanjutkan materi pembelajaran tematik kita, yaitu tema 2. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Muatan pelajaran kali ini adalah IPS. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, anak-anak, mari kita bahas pertempuran-pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 di Semarang terjadi pertempuran hebat antara pejuang Indonesia dengan tentara Jepang. Peristiwa ini diawali dengan adanya desas-desus bahwa cadangan air minum di Candi Semarang diracun oleh Jepang. Untuk membuktikan kebenarannya, Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat, melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pemeriksaan, ia ditembak oleh Jepang sehingga gugur. Dengan gugurnya Dr. Karyadi, kemarahan rakyat, khususnya pemuda, tidak dapat dihindarkan. Dan terjadilah pertempuran yang menimbulkan banyak korban jiwa. Untuk mengenang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, didirikan Tugu Muda. Dan untuk mengenang jasa Dr. Karyadi, diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit umum di Semarang, bernama Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi. Selanjutnya, pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat.
pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Tapi ada tokoh pemuda yang terkenal menggelorakan perlawanan tersebut, yaitu Sutomo atau lebih dikenal dengan Bung Tomo. Nah anak-anak, mari kita dengarkan cuplikan pidato Bung Tomo saat mengobarkan semangat kepada arek-arek Surabaya agar tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris. Nah anak-anak, tadi cuplikan dari suara asli Bung Tomo saat mengobarkan semangat juang kepada arek-arek Surabaya. Saat perjuangan melawan penjajahan, ribuan pejuang tewas dalam peristiwa tersebut. Arek-arek Surabaya telah menunjukkan pengorbanan mereka. Mereka gugur sebagai kusuma bangsa. Akhirnya Inggris menyepakati perjanjian damai dengan Indonesia. Rakyat bersyukur atas kemenangan tersebut. Untuk menghormati keberanian dan pengorbanan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dan untuk mengenang peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dibangunlah Tugu Pahlawan. Selanjutnya kita bahas pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indisch Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengapungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerja sama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika atau Hari Infanteri.
Selanjutnya kita bahas pertempuran Medan Area 10 Desember 1945. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang diboncengi tentara Belanda mendarat di Medan di bawah pimpinan Brigadir Jenderal P.E.D. Kelly. Sehari kemudian, sekutu membebaskan interniran Belanda dan mempersenjatai tanpa sepengetahuan pemerintah RI. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda, sehingga pada tanggal 13 Oktober 1945 berkobar pertempuran di Pematang Siantar. Pada awal Desember, pihak sekutu memasang papan bertuliskan Vickers Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah kota Medan di berbagai sudut kota Medan. Karena tulisan itulah, maka pertempuran di Medan dikenal dengan pertempuran di Medan Area. Tindakan ini merupakan tantangan para pemuda. Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan Nica melancarkan serangan terhadap seluruh kota Medan. TKR di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Taher dibantu oleh para pemuda berjuang mati-matian melawan Sekutu dan Nica yang mengakibatkan banyak jatuh korban di kedua belah pihak. Selanjutnya, peristiwa Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. Tentara Sekutu memasuki kota Bandung pada bulan Oktober 1945 dengan membonceng Nica. Kemudian menduduki dan menguasai kantor-kantor penting. Rakyat Bandung mengadakan perlawanan terhadap tentara Sekutu dan Belanda. Pada 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar Bandung Utara dikosongkan dan rakyat menyerahkan senjata yang mereka rebut dari tentara Jepang. Namun, para pejuang tidak menghiraukan ancamannya sehingga terjadilah pertempuran sengit. Pada 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengultimatum. Mereka menginginkan agar rakyat dan pejuang mengosongkan Bandung Selatan. Tokoh-tokoh pejuang Bandung segera berunding. Mereka kemudian sepakat untuk mematuhi perintah pemerintah pusat. Mereka diminta untuk mengosongkan Bandung Selatan demi keselamatan rakyat. Namun, para pejuang tidak mau begitu saja meninggalkan Bandung Selatan. Agar gedung-gedung dan bangunan di Bandung Selatan tidak dapat dimanfaatkan tentara Sekutu, sebelum meninggalkan Bandung Selatan, para pejuang membumi hanguskan Bandung Selatan. Mereka membakar semua bangunan yang dapat dimanfaatkan oleh tentara Sekutu. Dalam peristiwa tersebut, tokoh pahlawan dari Bandung yaitu Muhammad Toha gugur. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Nah anak-anak, demikianlah penjelasan Bu Guru materi tema kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.